hadirnya impossible. Karena yang illogical ini melengkapi yang logik. Yang impossible ini melengkapi yang possible, agar kita sanggup mencari. Nah, itulah sebabnya Mbah Kung 2 hari 2 malam bikin konsep. Bukan bikin ya, hanya menuliskan dawuh itu. Lahirlah Basic Education for Yourself. Dasar-dasar pengajaran bagaimana mencapai pribadi sejati. Lahirlah itu Basic Education yang berdasarkan ajaran Sulas itu tadi. Ajaran yang sudah terurai dari mijil sampai pucung. Ya kan? Nah, kemudian berhari-hari, bahkan sampai 90 hari kita merumuskan bagaimana untuk membangun suatu pribadi sejati itu, karakter building education ini, melalui suatu tempat. Yang tempat ini tidak melulu memikirkan building, tidak melulu memikirkan membangun sesuatu, tidak, tetapi hanya membuat sentrum, membuat suatu wahana dan sarana saja yang sifatnya tetap nature. Maka tempat itu ya idealnya ya 1000 kali 1000 meter, lebih kecil nggak apa-apa, yang penting simbol-simbol itu sampai kepada yang mau menjalani, mengerti, dan menerima. Jadi Mbah Kung menganalisa, merumuskan portal spiritual namanya, gambar geografisnya dan konsepnya kan sudah saya kasih ke anakku lanang. Ini seperti ini dasarnya, melibatkan banyak pihak yang mau ya, yang sudah benar-benar lapang jiwa. Karena kalau tidak satu frekuensi, ini mungkin ya itu tadi, kita itu ngai-ngai, ngada-ngada, meboye dan sebagainya, begitu. Supaya saat kita membisikkan sesuatu, ingat, kita nggak bisa daring, nggak bisa online gitu, nggak bisa kita melalui chatting, telepon dan sebagainya, nggak bisa, akan nggak sampai. Sebab butuh objektivitas penalaran yang dalam. Maka perlu disampaikan mungkin 4 mata yang lebih tepat, agar ketika tidak paham bisa diulangi lagi. Karena ukuran seseorang ada yang gelas, ada yang cangkir, ada yang gentong, ada yang laut barangkali, berbeda ukurannya. Nah, simbol-simbol, pesan-pesan, dawuh, pawisi, ilham, bahkan ada yang disebut sebagai wahyu dan firman itu tadi, karena kita mendefinisikan yang tak tersentuh namun terlihat, tak terdengar tapi nampak. Nah, ini seperti halnya dunia maya ini, pencapaian kecerdasan akal untuk menjawab aneka hal yang belum pernah terdefinisikan, ya kan? Untuk menjawab aneka hal yang belum terdefinisikan secara verbal, berupa idiom-idiom, pesan-pesan, kiasan-kiasan, simbol-simbol, kan ke sana. Ini mutlak butuh kecerdasan akal. Kecerdasan akal ini tidak boleh didewakan, karena kalau kita sebagai orang-orang yang mendapatkan anugerah kecerdasan akal ini, kita mendewakannya, memuja-muja kecerdasan kita jadi sombong. Maka kita harus melengkapi kecerdasan akal ini dengan kecerdasan hati.
kecerdasan perasaan, kecerdasan hidup, supaya mampu menyelesaikan aneka problem antar sesama hidup. Ingat, sesama hidup bukan hanya manusia ke manusia, tapi manusia dengan segala hal yang memiliki daya hidup, mulai yang jasad renik, mikroorganisme, pepohonan, tetumbuhan, dan sebagainya, kan memiliki daya hidup. Nah, ini harus kita mampu menyelaraskan itu. Maka kecerdasan akal, kecerdasan hati harus dilengkapi dengan kecerdasan rohani. Kecerdasan rohani ini menjamin harmoni, menjamin keselarasan dalam ini hidup dan kehidupan, ya kan? Sehingga diberikanlah teladan dari semesta rayanan arif bijaksana ini dengan pesan-pesan melalui indah cakrawala yang kalian saksikan.